สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปจกสรัม Yolong guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini gue akan menceritakan film dari Thailand yang berjudul Angkan Klumpong The Series. Hayo kita mulai. Sebuah rekaman studio terasa sepi dan membuat suasana menjadi horor, ditambah pintu bergerak sendiri tanpa ada yang mendorongnya. Ada pula bercak kaki di lantai yang ternyata ini biang keroknya yang pakai motor di hari hujan. Hari itu seperti biasa, waktunya siaran dan pria yang bernama P ini masih menunggu kedatangan semua teman-temannya. Mereka lalu masuk ke ruangan siaran dan mendapati sesuatu yang dibungkus seperti mayat yang mereka pikir teman mereka yang bernama James. Menurut No, James kemarin kurang tidur dan sekarang mungkin dia sedang balas dendam dengan tidur seperti mayat saking tidak ingin diganggu. Karena itu, P pun tidak memperdulikan dan bersiap untuk rekaman. No bersiap mengatur suara dari luar dan selamat datang di Angkan Klumpong. Sebuah siaran yang akan menceritakan berbagai cerita aneh, mistis, sensasional, dan hal-hal yang tidak dapat dijelaskan tapi nyata terjadi. Di siaran ini juga menampung pengalaman-pengalaman horor orang-orang yang kemudian akan diceritakan kembali. Kita sambut penelpon pertama yang akan menceritakan tentang kisahnya yang berjudul Rumah Kanibal. Gadis ini bernama Elle yang bekerja sebagai penulis lepasan. 2 bulan lalu dia menganggur dan mepet secara ekonomi. Di saat sudah benar-benar tidak ada uang sepeser pun, Elle menemukan sesuatu yang sangat mengerikan dan beginilah ceritanya. Hari itu dia asik teleponan dengan temannya yang membahas soal kerjaan. Setelah menutup telepon, ada pesan masuk dari nomor tak dikenal yang menawarkan kerjaan merawat lansia selama 2 malam 3 hari dan dibutuhkan 2 orang. Karena sudah bokek berat, Elle pun tertarik dan mencoba menghubungi nomor tersebut, tapi malah tersambung ke suara distorsi yang memekakkan telinga. Elle belum menyerah dan membalas pesan yang menanyakan detail tentang pekerjaan tersebut, tapi ternyata nomor itu sudah diatur dengan penjawab otomatis yang hanya mengulang kalimat yang sama. Elle dibikin kesal dan dia membalas, "Iya, saya mau bekerja asal uangnya ditransfer duluan," dan ajaib, uang 10.000 baht ditransfer langsung ke rekeningnya. Setelah itu ada lagi pesan masuk yang menuliskan alamat rumah dari lansia tersebut, dan singkat cerita, berangkatlah dia dengan bantuan Google Maps. Rumah yang cukup terpencil dan di hari pertama tanggal 14 Agustus 2020, Elle disambut seorang pria aneh yang tidak bersuara. Baru saja melangkahkan kaki, pintu terbanting sendiri dan di dalam sana ada lagi wanita yang juga tidak bersuara. Dia lalu naik ke atas yang diikuti oleh Elle. Jadi Elle dibawa ke kamarnya dan setelah itu perempuan tersebut pergi tanpa berkata-kata. Ditanya pun tidak menjawab sedangkan sinyal ponsel sama sekali tidak tertangkap di rumah tersebut. Tinggal 3 hari dengan kondisi dan orang-orang seperti ini, kayaknya kalau nggak gila, ya cepat mati udah. Nenek inilah yang akan dirawat Elle dan ekspresinya juga tidak kalah aneh. Dia terus melihat ke atas dan Elle menjadi kaget ketika melihat nenek yang menatap ke arahnya, tapi setelah itu dia balik lagi melihat ke atas. Pembantu tadi lalu memberikan buku kepada Elle untuk dibacakan kepada nenek. Isi buku yang lumayan menakutkan seakan menceritakan kisah awal Elle di rumah itu. Isi bab pertama, tinggal di rumah dan merawat nenek di rumah yang lokasinya di tengah-tengah hutan. Tak terasa jam menunjukkan pukul 7 di malam hari. Rencananya Elle sudah ingin menyudahi ceritanya hari itu dan saat dia berdiri, Elle menyentuh ranjang nenek yang terdapat abu dupa. Masih merasa aneh, tiba-tiba pembantu wanita itu sudah di belakangnya yang seakan menyuruhnya untuk kembali ke kamar. Elle mengerti bahasa tubuhnya dan ketika Elle sudah hendak pergi, nenek sempat menjulurkan tangan yang memanggilnya kembali tapi tidak digubris. Sesampainya di kamar, Elle dikurung dan dikunci dari luar, padahal dia belum makan seharian. Tak berapa lama pembantu itu kembali dengan membawakan makanan seakan bisa membaca pikirannya. Tengah malam Elle terbangun karena merasa mendengar suara centingan lonceng di luar yang ternyata tidak ada siapa-siapa. Rasa penasaran membuatnya memeriksa ke lantai bawah dan tepatnya di dapur ada tangan yang mengambil barang di dalam sebuah almari dan lagi-lagi suara-suara centingan lonceng. Di bawah sink terlihat ada jari tangan yang menutup pintu lemari, tapi setelah dibuka ternyata tidak ada apa-apa. Sekarang terdengar suara tawa juga sosok anak kecil yang berlari lewat. Elle mengejarnya yang lalu menginjak sebuah gulungan kertas di lantai. Masih dengan rasa bingungnya, pembantu itu kemudian muncul secara tiba-tiba yang langsung menarik tangannya. Elle terus menanyakan tentang anak kecil tadi tapi perempuan itu tidak menjawab sepatah kata pun.
Dia lalu ditarik kembali ke kamar sedangkan kaki anak kecil itu terlihat bergelantung di pojokan. Setelah itu hantu anak itu terlihat lagi berdiri di depan kamar saat pembantu perempuan itu menutup pintu. Hari kedua, 15 Agustus 2020. Elle masih memikirkan apa yang terjadi semalam dan siapa anak kecil yang dilihatnya. Entah itu hantu atau hanya halusinasi, Elle berpikir dia hanya harus bertahan semalam lagi, tapi siapa sangka ini barulah permulaan. Hari kedua tidak beda dengan hari pertama. Elle membacakan dongeng tapi tambahannya, dia harus membersihkan badan nenek dengan kain basah. Awalnya, Elle biasa saja dan mengajak nenek untuk ngobrol tapi dia kaget setelah melihat air baskomnya berubah menjadi merah darah. Suara anak kecil tertawa ada lagi yang dibarengi kemunculannya. Anak itu lalu menunjuk ke tangan nenek yang ternyata sudah seperti tengkorak. Karena kaget, Elle menumpahkan air baskom dan menemukan koin di sana. Suara anak tertawa itu kembali mengganggu dan sekarang dia muncul dari bawah kolong ranjang. Pembantu perempuan yang misterius itu juga muncul tiba-tiba yang langsung membersihkan lantai. Anak kecil tadi sudah hilang dan tangan nenek pun tampak normal. Malamnya suara tawa anak kecil itu terdengar dan dia muncul di kamar Elle. Hantu itu loncat dari meja dan berlari keluar disertai bantingan pintu. Elle tidak bisa keluar dari kamar karena pintu kamar terkunci dan di meja ada sebuah buku yang berisikan gambar aneh. Gambar itu bahkan bisa bergerak dan di telinga Elle terdengar suara anak kecil yang berkata, "Tetaplah bersamaku." Minggu 16 Agustus 2020 tertulis di buku dengan kalimat, "Tetaplah bersamaku" dan terdengar suara yang berkata, "Tetaplah bersamaku" yang kali ini suara orang dewasa. Elle tidak mengerti apa yang terjadi dan yang dia tahu, besok itu 16 Agustus adalah hari terakhirnya. Dia melakukan pekerjaannya seperti biasa dan tepat di jam 7, Elle lagi-lagi berhalusinasi melihat luka di tangan nenek dan berusaha menyangkal semua ini. Air merah di baskom itu pun tidak lagi membuatnya takut karena yang dia pikirkan adalah beberapa menit lagi pekerjaannya akan selesai. Anak kecil itu muncul lagi di hadapannya dan mengatakan hal yang sama sambil berlari pergi. Elle mengikutinya dan di kamar nenek, dia menyaksikan sebuah pemandangan yang susah untuk dijelaskan. Si nenek bisa melayang ke sana kemari ditemani kedua pembantunya. Di lantai, Elle menemukan sebuah kantong kain yang berisikan fotonya bersama mantan pacar. Nenek menghadapkan wajahnya ke Elle sambil berkata, "Tetaplah bersamaku" dan foto itu langsung terbakar. Sembari foto itu dilahap api, bayangan hitam juga sedikit demi sedikit merambat ke atas tubuh nenek seakan dia juga terbakar. Elle begitu bingung apa yang sebenarnya terjadi dan apa hubungannya dengan mantan pacar tapi tidak ada waktu untuk mencari jawaban. Yang dia tahu rumah itu mungkin akan terbakar dan Elle segera berkemas. Dinding sudah menghitam dan ternyata di lantai bawah memang sedang terbakar. Nenek masih mengatakan kalimat yang sama dan kedua pembantunya pun sudah semakin menghitam bagai arang. Dua tangan menahan Elle dan satu tangan keriput menutup mulutnya. Elle tidak berdaya dan hanya bisa terus menangis. Di tengah-tengah dia melihat anak kecil yang menunjuk ke arah sebuah jembatan yang membuatnya berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri. Singkat cerita, Elle berhasil yang langsung berlari ke arah jembatan dan tiba-tiba sudah berada di sebuah tempat. Di depannya persis ada beberapa orang yang sedang melakukan semacam sembayangan untuk orang-orang mati dengan mempersembahkan rumah-rumahan kertas beserta 3 pembantu. Foto yang terbakar setengah tercecer yang ternyata itu adalah acara berkabung dari keluarga mantan pacar Elle yang bernama Pat. Elle menceritakan apa yang terjadi kepada Pat tapi anehnya, pesan penawaran kerjanya waktu itu sudah tidak ada, begitu juga uang transferan. Semua seperti tidak benar-benar terjadi tapi terasa nyata. Pat mengerti apa yang dikatakan Elle dan tahu kemana dia pergi, tapi dia mengaku tidak tahu bagaimana hal ini bisa terjadi. Soal foto mereka, Pat sendiri yang sudah pernah memberikan kepada nenek dulu. Ceritanya, sekarang nenek Pat baru saja meninggal dan ada acara pemakaman yang tidak diketahui Elle sebelumnya. Suara lonceng centang-centing yang sering Elle dengar sewaktu berada di rumah itu ternyata berasal dari biksu yang melakukan ritual. Orang-orangan kertas dibawa berkeliling melambangkan neneknya dan koin-koin yang dibuang ke baskom juga bagian dari ritual. Pat pernah berjanji membawa Elle bertemu neneknya dulu, tapi sayangnya mereka sudah putus duluan. Jadinya si PA berinisiatif sendiri memberikan foto mereka yang digantungkan ke badan boneka kertas nenek. Itulah kenapa Elle seakan-akan dibawa ke dunia bawah dan mengalami hal-hal yang menakutkan.
Barang-barangan kertas yang dibakar begitu nyata di alam sana, seakan-akan orang yang mati melanjutkan hidupnya di dunia lain. Walaupun begitu, Elle masih tetap tidak menemukan jawaban atas apa yang nenek dan anak kecil itu ucapkan, yaitu tetaplah bersamaku. Sekarang Elle melihat boneka kertas nenek itu begitu nyata, seperti nenek sedang bergelantung mengelilingi jembatan dan berkata, tetaplah bersamaku. Cerita pertama selesai dan P memilih untuk break sebentar. Kepompong yang dipikir James itu tidak bangun-bangun juga, dan di toilet studio terdengar suara anak kecil yang berkata, tetaplah bersamaku. Sekarang kita mendengarkan kisah penelpon kedua yang terjadi 10 tahun lalu saat dia masih magang di stasiun radio bersama temannya. Pria ini bernama Tong dan temannya bernama Egg, sedangkan bapak ini bernama Boa yang akan menjadi pembimbing mereka selama magang. Karena hari sudah sore, mereka lalu diantarkan beristirahat di asrama milik stasiun radio yang sudah tidak terpakai selama bertahun-tahun. Malamnya, Egg mengajak Tong untuk pergi mencari makan di luar. Jauh mengendara masih tidak ada tanda-tanda dan Tong sempat melihat rumah kecil yang disebut rumah hantu tepat di samping sebuah pohon. Tak jauh dari sana sampailah mereka di sebuah rumah makan yang tampak sepi. Rumah makan di tengah hutan. Sebenarnya ini agak mencurigakan, tapi rasa lapar mengalahkan segalanya dan singkat cerita, mampirlah mereka di sana yang disambut oleh ibu pemilik warung. Egg memesan makanan sedangkan Tong terus memperhatikan gerak-gerik sang koki yang tak lain adalah suami sang ibu. Selagi koki memotong daging, Tong permisi untuk ke toilet dan di sana dia melihat tetesan darah di lantai yang mengarah ke sebuah ruangan. Karena penasaran, Tong mengintip ke dalam dan terdengar suara yang mengatakan tolong. Tak hanya itu, Tong dikagetkan dengan darah yang mengalir dari belakang pintu dan di saat yang bersamaan, Egg menghampirinya. Tong memberitahu ada darah dan suara orang minta tolong yang ternyata hanyalah halusinasinya saja. Si ibu kemudian mendatangi mereka dan membukakan ruangan yang mencurigakan itu yang memang tidak ada apa-apa selain hanya gudang penyimpanan biasa. Mereka lalu kembali ke meja dan makanan sudah dihidangkan. Melihat bentuknya, masakan itu sedikit tidak meyakinkan, tapi Egg berkata itu enak sekali. Saat Tong baru saja ingin memasukkan makanan ke mulutnya, terlihat ada belatung yang masih hidup yang membuatnya kaget. Setelah dikorek sana-sini, belatung itu tidak pernah ada, tapi Tong sendiri sudah kehilangan selera makan. Egg tetap menyantap makanan itu dan tengah malamnya di asrama, Tong terbangun karena mendengar suara batuk parah dari sebelah kamarnya yang dia pikir Egg. Dipanggil-panggil, Egg tidak menjawab dan sekarang ada suara yang berkata, tolong aku. Barang-barang yang bergantungan di dinding kayu terjatuh semua dan pintu kamar digedor dengan kasar. Ada lagi bayangan kaki orang yang berdiri di depan kamar yang Tong pikir pasti Egg sedang mengerjainya. Tong terus meneriaki Egg untuk tidak bercanda di tengah malam buta dan tak lama, Egg menggedor dinding dari sebelah yang menyuruhnya untuk tidak berisik. Ini aneh dan Tong langsung menanyakan kenapa dia terbatuk-batuk tadi dan meminta tolong, tapi dijawab Egg, ente kadang-kadang ente. Malam berlalu dan besok paginya mereka mengunjungi stasiun radio dan melihat seorang ibu yang menangis. Boa mencoba menenangkannya dengan menanyakan ciri-ciri anaknya yang hilang. Anak itu bernama Bin dan pergi ke sekolah yang tidak pulang-pulang. Egg pun dipanggil untuk segera menyiarkan berita ini di ruang siaran, sedangkan Tong disuruh ke bagian pers untuk membantu mengumumkan hal ini. Tong selesai duluan dan dia berencana pulang sendiri karena Egg dari tadi tidak menjawab telepon. Di tengah jalan, Tong melewati seorang anak gadis berseragam yang sedang jalan sendiri. Dia lalu menghentikan motor dan menawarkan tumpangan ke anak gadis yang mengaku bernama Di mata Tong sudah pasti terlihat seperti om-om gatel yang menakutkan. Melihat reaksinya, Tong sadar dan mencoba menjelaskan bahwa dia tidak bermaksud buruk yang hanya ingin membantu. Berkata dia ingin pulang yang membuat Tong bertanya apakah dia anak hilang yang dimaksud tadi. Anak itu terdiam dan Tong berkata akan mencoba mengkonfirmasi kembali dengan temannya dan jika benar maka anak itu akan diantar pulang ke rumah. Tak berapa lama ponsel berdering dari Egg. Tong langsung mengatakan sudah menemukan anak yang hilang dan sekarang sedang bersamanya, tapi Egg berkata anak Bibi sudah kembali ke rumahnya dengan selamat. Jadi siapakah anak gadis ini? Setelah Tong menoleh, anak itu sudah menghilang. Hal ini membuatnya takut dan segera tancap gas. Besok paginya, Egg menceritakan tentang apa yang dia dengar dari Boa tentang desa tersebut. Dulu katanya ada seorang ayah yang mencari putrinya dengan meminta tolong menyiarkan berita hilangnya sang putri.
Tak lama seorang petugas menemukan anak itu dan berencana mengantarkannya pulang, tapi di tengah jalan, udara menjadi dingin dan di saat si bapak menoleh ke belakang, ternyata anak itu adalah hantu. Katanya lagi anak tersebut sudah meninggal lama dan setiap malamnya arwahnya akan datang ke stasiun radio. Ngomong-ngomong, kenapa dari awal selalu Tong yang sial melihat hantu sedangkan Ek baik-baik saja? Ek bahkan mengajak Tong untuk makan di rumah makan menakutkan itu lagi karena menurutnya makanan yang disajikan terasa lezat yang berbanding terbalik dengan selera Tong. Satu lagi yang membuat Ek bersemangat adalah dia mengaku bertemu putri pemilik warung. Ek merasa tertantang karena merasakan tatapan ayahnya yang begitu melindungi putrinya seakan ingin memakan Ek, sedangkan menurut Tong, wajah selangkangan seperti Ek ini memang pantas dicurigai yang pasti mempunyai niat buruk kepada putrinya. Malamnya Tong yang sedang berada di kamar lagi-lagi mendengar suara batuk yang dia pikir Ek. Dipanggil-panggil gak ada jawaban, bahkan sudah sampai dinding digedor-gedor pun tetap aja senyap. Karena itu Tong mencoba mengintip dari celah ventilasi dan dia melihat Ek yang sedang berdiri membelakanginya. Karena dipanggil-panggil gak ada jawaban, Tong langsung pergi ke kamarnya yang terlihat sangat kotor. Sekarang posisi Ek sedang jongkok sambil makan sesuatu. Setelah didekati ternyata dia sedang makan tangan hitam yang hanyalah mimpi. Paginya Tong mengajak Ek untuk berangkat dan di kamarnya ada kaos biru yang terlihat kotor dengan darah. Anehnya lagi, Ek langsung ngegas saat dikasih tahu dan sejak hari itu pula hubungan mereka tidak lagi sama. Dari yang awalnya akrab yang bisa ngomongin apa aja menjadi renggang bahkan tidak ngomong sama sekali. Duduk satu meja pun seperti tidak ada orang. Sikap Ek semakin aneh dan selalu pergi entah kemana saat malam. Suatu pagi seperti biasa, Tong mengajak Ek untuk berangkat magang tapi ternyata dia tidak berada di kamarnya. Tong masuk ke dalam dan mendapati kamarnya yang dipenuhi daun kering persis seperti apa yang ada di mimpinya dulu. Tong mencoba menghubunginya tapi tidak ada jawaban. Karena itu Tong berangkat sendiri dan di stasiun radio pun Boa menanyakan keberadaan Ek yang tidak tampak batang hidungnya. Tong kemudian diminta untuk mencari Ek dan kecurigaan mengarah ke warung misterius di tengah hutan. Ternyata benar motor Ek sedang parkir di sana, tapi anehnya warung tampak berantakan dan terbengkalai tidak seperti malam pertama mereka singgah. Tong kemudian menemukan sebuah foto keluarga pemilik warung dan putri mereka itu ternyata adalah gadis yang pernah Tong temui malam itu. Telepon berdering dari Ek yang meminta tolong yang katanya sedang berada di rumah makan kemarin. Ini aneh, di mana Tong juga sudah berada di tempat yang sama tapi sama sekali tidak mendengar suaranya. Ek mengatakan dia disekap di gudang penyimpanan barang tapi Tong tidak menemukannya seakan mereka berada di tempat yang berbeda. Ek panik menyuruh Tong segera datang karena si paman menuduhnya sudah melakukan sesuatu kepada putrinya yang padahal tidak. Di tempat Ek diikat, paman datang yang semakin membuat suasana menegangkan. Tong sendiri semakin dibuat bingung tentang keberadaan Ek yang kekeh berkata ada di gudang. Sekarang Ek berteriak minta tolong sambil memohon agar paman tidak melukainya. Terakhir, suara Ek tidak lagi terdengar dan telepon pun terputus. Tong segera kembali ke stasiun radio dan menanyakan Boa tentang cerita yang pernah dia ceritakan kepada Ek dulu tentang seorang ayah yang mencari anaknya. Boa tidak yakin melihat wajah putrinya di foto, tapi dia membenarkan si paman itulah yang mencari putrinya dulu. Tong menanyakan di mana dia bisa menemukan sang paman dan jawabannya, sebenarnya kedua suami istri itu sudah meninggal lama dan rumah mereka pun sudah lama ditutup. Jadi ceritanya si paman pernah datang ke stasiun radio untuk meminta tolong mencari anaknya yang hilang dan sampai suatu hari mereka mendapatkan kabar bahwa anak mereka sudah tiada yang membuat mereka sedih. Satu lagi kenyataan bahwa pelanggan rumah makan mereka lah yang telah menculik anak gadis mereka dan karena itu pula paman mengikat dan menanyakan apa yang sudah diperbuat kepada anaknya. Tak tanggung-tanggung, paman menyiksanya sampai meninggoy, tapi yang lebih mengerikan, menurut rumor si paman menghabisi beberapa orang dan suatu hari mereka ditemukan sudah meninggal mengenaskan. Kenyataan yang sungguh mengejutkan dan parahnya lagi, Tong melihat rumah-rumahan hantu itu yang letaknya tak jauh dari stasiun radio. Rumah-rumahan yang pernah dia lihat saat perjalanan mencari makan di malam pertama mereka di desa tersebut. Karena penasaran, Tong menjalankan motornya yang sengaja melewati jalan yang sama dan saat itu dia kembali melihat hantu gadis yang berjalan sendirian. Tong memberanikan diri untuk mendekat dan berbicara dengannya. Tong bertanya apakah dia si anak dari Paman Cuy yang langsung dibenarkan oleh anak tersebut. Dia juga menawarkan tumpangan dan jika dilihat dari kaca spion, tidak tertangkap di cermin tapi Tong berusaha tenang dan mengantarkannya pulang. Cerita berlanjut ke Ek. Sampai sekarang dia masih disekap dan masih mencoba untuk bertahan. Dia mengintip dari lubang pintu dan melihat paman yang sedang mengasah pisau.
Selagi paman sibuk, Ek berusaha melepaskan ikatan tangan dan tidak sengaja menjatuhkan barang yang mengundang perhatian paman. Ek masih berusaha melepaskan ikatan di kakinya sedangkan paman sudah berdiri di depannya. Cerita kembali ke Tong. Makin kesini, dia semakin merasa takut apalagi darah dari mulut hantu itu menetes-netes ke bajunya. Wajah aslinya pun sudah tampak sedangkan di tempat Ek, dia masih mencoba bertahan dari serangan paman. Ek menelpon Tong dan Tong sendiri terus mengendalikan rasa takutnya yang membonceng hantu jorok. Sebentar lagi mereka akan sampai tapi apes, Tong malah mengalami kecelakaan tepat di depan rumah-rumahan hantu. Kembali ke Ek, baru saja parang akan dilayangkan, paman terhenti karena mendengar suara anaknya yang memanggil. Satu keluarga hantu itu berkumpul kembali dan Ek pun selamat begitu pula dengan Tong. Jadi ceritanya setelah kecelakaan tepat di dekat rumah makan, hantu gadis itu berjalan masuk ke dalam sambil memanggil ibunya. Para hantu itu pun akhirnya tenang dan pergi. Tong memapa Ek untuk keluar dari rumah makan dan hal yang membingungkan untuk Ek adalah ternyata fisik Tong masih terkapar di tanah, jadi siapa yang barusan menolongnya tadi? Di studio rekaman sekarang ada bayangan orang yang sedang memotong daging dan tamat. Penelpon ketiga mengaku bernama Pern. Ceritanya dia tinggal bersama pacarnya yang bernama Nati yang juga adalah sesama perempuan. Sewaktu Nati pamit kerja, kursi sempat bergeser tapi Pern berpikir mungkin dia yang salah lihat. Setelah menutup telepon dari temannya, Pern mendengarkan lagu dengan earphone dan kursi itu benar-benar bergerak tanpa dia sadari. Suara-suara seperti barang jatuh dan bergeser terus terjadi dan sekarang ada bayangan hitam yang lewat sewaktu Pern di toilet. Hari sudah gelap dan Nati belum juga kembali. Pern yang sedang tidur merasakan kehadiran seseorang yang dia pikir adalah Nati. Pern bertanya sambil tetap memejamkan mata dan sempat memegang tangan setan yang merangkulnya dari belakang. Besok paginya Nati baru benar-benar pulang yang katanya sangat sibuk di toko sampai tidak pulang semalaman. Ini aneh yang sekaligus membuat Pern takut ditambah ada cap jari hitam di pinggangnya. Setelah itu terdengar lagi suara kursi bergeser yang ternyata sudah di depan pintu yang membuat Pern membangunkan Nati. Anehnya kursi itu kembali ke posisi awal seakan memang tidak ada yang berubah dari tadi. Pern juga menceritakan pengalaman horornya semalam dan memperlihatkan bekas jari yang menempel di pinggangnya yang ternyata sudah hilang. Nati yang kurang tidur merasa ini terlalu konyol dan ngambek. Dia lalu memilih untuk tidur di tempat lain dan meninggalkan Pern sendiri. Kursi itu lagi-lagi bergeser sendiri dan sebuah jeruk menggelinding jatuh dengan sendirinya. Lagi-lagi ada cap jari hitam di kulit jeruk. Dan saat Pern ingin mengambilnya, ada sebuah tangan yang langsung merebut jeruk tersebut. Dengan segera Pern ingin minggat tapi dia tidak sengaja menumpahkan tinta yang anehnya, tinta itu membentuk cap kaki yang bisa menapak. Serbuk hitam lalu menyiprat ke wajahnya dan Pern langsung meninggalkan apartemen. Di luar serbuk hitam itu masih menempel di wajahnya dan Pern mencoba menelpon Nati tapi sayangnya ponselnya tidak aktif. Singkat cerita, Pern berpikir untuk tinggal di hotel tapi masalahnya sekarang uangnya tidak cukup. Dia lalu mencari bantuan dengan menghubungi temannya yang lain, juga menceritakan tentang kursi menakutkan itu. Pern lalu mengirimkan gambarnya dan tak berapa lama, temannya menelpon kembali yang mengatakan bahwa kursi kuno itu terkutuk. Dulu ada seorang istri yang terbakar hidup-hidup di kursi itu. Sebelumnya sang istri bertingkah seperti orang kerasukan yang ingin menghabisi suaminya, dan menurut orang-orang, wanita itu sangat membenci suaminya yang ingin sekali pisah. Sang suami tidak ingin berpisah dan mengurungnya yang akhirnya membakar sang istri di kursi tersebut. Jiwa sang istri terperangkap di kursi itu dan untuk siapapun yang memilikinya, mereka akan melihat hantu hitam dan jika hantu itu menyentuh, maka akan ada bercak hitam di kulit yang lama-lama akan semakin melebar. Jika bercak itu sudah menyebar ke seluruh badan, maka itu artinya hantu akan menguasai. Pern yang mendengar itu menjadi takut tapi ternyata temannya hanya bercanda. Masalahnya bercak itu benar-benar ada di kulitnya. Menurut temannya itu palingan cerita bikinan orang dan pertanyaannya sekarang dari mana mereka mendapatkan kursi itu. Adakah Pern menyinggung seseorang yang membuat orang tersebut sengaja mengirimkannya? Setelah dipikir-pikir, Pern berkata ada seseorang yang membenci mereka yang bernama Goh. Karena asas praduga itu, Pern langsung menemui Goh dan menuduhnya yang mengirimkan kursi kuno tersebut. Kebetulan Goh menjual furniture dan selama ini Nati bekerja di toko tersebut. Goh menyerang Pern yang tidak berguna sebagai pasangan yang hanya mengandalkan Nati, sedangkan Nati sesungguhnya lelah dengan kondisi seperti ini. Goh terang-terangan mengatakan dia menawarkan kesempatan masa depan yang lebih baik kepada Nati, tapi Pern malah menariknya kembali.
Daripada saling memaki, Pern berpikir sebaiknya dia pulang menemui pasangannya dan tak lama setelah itu, temannya kembali menelpon yang menyampaikan kebenaran tentang kutukan di kursi tua. Di salah satu web tertulis tidak ada yang selamat bagi orang-orang yang mendapatkan bercak hitam di kulit mereka. Poster orang-orang hilang yang tertempel di dinding-dinding katanya adalah pemilik kursi sebelumnya. Mendengar itu, Pern langsung menghubungi Nati tapi ponselnya belum juga aktif. Dia segera kembali ke apartemen dan pintu langsung tertutup secara misterius. Posisi kursi ada di depannya dan dari belakang terlihat ada sosok wanita yang terbatuk-batuk tapi menghilang setelah Pern menoleh ke belakang. Suara batuk itu masih terdengar dan hantu itu sempat memperlihatkan wujudnya. Bubuk hitam terjatuh dari atas dan ada seseorang yang menarik Pern yang ternyata Nati. Sewaktu mereka ingin pergi, Pern sempat diserang hantu, begitu juga dengan Nati. Singkat cerita, mereka berhasil keluar tapi tangan Nati menjadi hitam yang dipikir karena sudah bersentuhan dengan hantu tadi. Pern membantu membersihkan tangannya sambil ngobrol dan di saat seperti ini, Pern mengingat kembali kejadian-kejadian yang sudah dialami beberapa hari belakangan dan menanyakan bagaimana bisa Nati tahu tentang kursi terkutuk yang banyak memakan korban, padahal Pern belum pernah menyampaikan soal ini. Pern mencurigai sesuatu sekarang, ditambah dia mengingat cerita temannya tentang apa yang terjadi dengan pemilik pertama, juga omongan Go yang berkata Nati sudah capek dengan hubungan mereka. Pelan-pelan Pern membalikkan badan dan melihat Nati seakan-akan adalah wanita pemilik kursi pertama yang mungkin mempunyai niat yang sama. Sekarang Pern punya sebuah asumsi bahwa Nati yang sengaja membawa kursi itu ke apartemen dan tanda hitam di tangannya itu sesungguhnya bukan perbuatan setan tapi hanyalah tinta biasa. Akhirnya Nati mengakui bahwa dialah yang telah membeli kursi tersebut dan benar-benar menginginkan Pern pergi dari hidupnya. Alasan Nati meminta Pern untuk tinggal bersamanya itu karena dia ingin Pern benar-benar melihat bahwa Pern sudah tidak berarti baginya. Pern menjawab bahwa dia benar-benar mencintai Nati tapi Nati berkata, cinta saja tidak cukup. Dia capek bekerja setiap hari, setiap malam sedangkan cinta itu harusnya saling membantu satu sama lain, bukannya membebani satu dan membuat orang tersebut tidak termotivasi. Sesungguhnya Nati tidak tahu menahu soal kursi yang bisa mencelakakan orang. Jadi tadi dia bersekongkol dengan Go untuk berakting saat Pern datang ke toko mereka dan setelah Pern pergi, Go baru memberitahunya. Maksud Nati, dia tidak sampai menginginkan kematian Pern. Cukup hanya Pern menyerah dan pergi dari hidupnya. Berbeda dengan Nati, Go berpikir memang sebaiknya Pern lenyap agar dia bisa leluasa mendekati Nati. Nati langsung pulang ke apartemen karena mengkhawatirkan Pern. Dia sampai di apartemen setelah Pern masuk dan pintu terkunci dengan sendirinya. Karena itu dia pun mencari jalan lain dengan masuk lewat plafon atas dan tangannya terkena tinta hitam saat dia terjatuh. Tapi karena kejadian ini jugalah Nati baru tersadar betapa Pern mencintainya yang sudah menyerang hantu itu demi melindunginya. Nati menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada Pern tapi masalahnya sekarang tangan Pern sudah menghitam. Kursi itu tiba-tiba muncul di kamar hotel dan Nati berusaha menghancurkannya. Setelah itu kursi tersebut tiba-tiba menghilang dan Pern langsung ditarik hantu. Nati menyuruhnya untuk melepaskan Pern dan ambil dia sebagai gantinya. Permintaan pun dikabulkan. Pern dilepaskan dan Nati langsung lenyap seketika dalam gelap. Pern meneriaki hantu tadi dan menyuruhnya untuk mencari orang-orang jahat agar diambil sebagai pengganti dan tak lama setelah itu, Nati kembali saat lampu menyala. Setelah kejadian itu, Nati janjian dengan Go untuk bertemu di suatu tempat dan berkata semua rencana mereka berjalan dengan sempurna, lalu berpura-pura menggodanya. Go dibuat agar duduk di kursi dan dia dengan senang hati diikat karena pikirannya sudah kemana-mana. Sebuah tangan hitam menyentuh bahu Go yang ternyata Pern. Nati mengatakan kutukan tentang kursi itu tidaklah nyata, tapi membuat mereka menyadari sesuatu dan memutuskan untuk mempunyai hubungan bertiga. Mendengar itu, Go semeringat dan Nati mengikat kakinya di kursi. Setelah itu, Nati memperlihatkan tanda di kursi yang ternyata Go sedang diikat di kursi terkutuk. Sekarang, Go baru ketakutan dan hantu itu langsung memeluknya dari belakang. Go menjadi pengganti mereka berdua dan tangan Pern pun kembali normal. Diakui Nati, mereka memang mempunyai pengalaman yang menakutkan, tapi karena pengalaman itu jugalah telah membuatnya sadar bahwa bukan hanya cinta yang membuat suatu hubungan bertahan, melainkan pengalaman yang mereka lalui. Kesalahan dan memaafkan satu sama lain juga pencapaian sesuatu secara bersama yang membuat mereka meneruskan hubungan. Setelah Go dibawa pergi oleh si hantu, kursi itu pun menghilang dan hanya menyisakan bercak hitam di lantai. Tamat. Penelpon keempat datang dari seorang gadis bernama Belle.
Cerita berawal dari kepindahannya ke rumah baru bersama sang suami yang bernama Don sekitar setahun yang lalu. Saat itu Belle sedang hamil dan hari pertama tinggal di sana, Don merasa menggila sesuatu di halaman rumahnya yang ternyata sebuah patung penari kayu tanpa kepala. Malamnya, Belle terbangun dari tidurnya karena merasa mendengar suara musik tradisional. Dan dari celah pintu kamar, sekilas seperti ada yang barusan berjalan lewat. Untuk memastikan siapa yang ada di rumahnya, Belle segera membuka pintu tapi ternyata tidak ada siapa-siapa. Besoknya, Belle mencium bau parfum berbeda dari baju bekas suaminya yang membuat dia berprasangka buruk. Hal itu juga disampaikan ke teman dekatnya yang bernama Rat. Saat itu, Rat mencoba menenangkan Belle dengan berkata mungkin suaminya memang mengganti parfum lain, tapi Belle kekeh pasti ada yang suaminya rahasiakan darinya. Setelah Rat menutup telepon, gambar sepasang orang di dinding menarik perhatian Belle. Hari itu lewat begitu saja dan malamnya seperti biasa, Belle menunggu kepulangan suaminya untuk makan malam, tapi ternyata suaminya mengirimkan pesan yang berkata akan telat pulang. Hal yang sungguh mengecewakan untuknya dan sesosok bayangan baru saja lewat di depannya. Lebih menakutkan lagi ada seutas tali tambang di anak tangga yang melingkar membentuk tali gantung dan menghilang saat Belle menoleh. Di belakangnya ada bayangan tangan yang seakan ingin menyentuhnya dan lagi-lagi menghilang. Besok pagi, Belle menginterogasi Don soal kerja lemburnya semalam yang sebenarnya sedang menyulut api. Don tidak terima dicurigai dan pergi sambil berkata inilah sebab kenapa dia tidak betah di rumah. Don memilih merokok di belakang rumah dan di sini dia melihat patung penari tanpa kepala itu lagi. Yang dia lakukan sekarang adalah menendang patung itu sampai mental ke got dan sekarang dia merasa tertarik dengan sebuah gudang. Di dalam rumah, Belle asik curhat soal permasalahan rumah tangganya dengan Rat. Pintu tiba-tiba tertutup sendiri, tapi lagi-lagi tidak ada siapa-siapa di sana. Kembali ke Don, dia masuk ke gudang dan ada sepasang tangan yang menyentuh kepalanya, tapi dia tidak bereaksi seakan sudah terhipnotis. Belle sendiri merasa ada yang tidak beres dan mencari tahu tentang asal-usul rumahnya. Ceritanya dulu ada satu keluarga yang mengontrak rumah tersebut yang pada awalnya baik-baik saja, sampai suatu hari mereka semua merasa dihantui. Mereka lalu mencari tahu siapa pemilik sebelumnya dan hasilnya, rumah itu adalah rumah dari seorang guru seni bernama Wen. Kesehariannya setelah bubaran sekolah, Wen akan tampil memperagakan tarian tradisional di berbagai hotel. Dia dikatakan sangat mencintai rumahnya karena membelinya dengan jerih payah sendiri. Suatu hari, Wen jatuh cinta kepada seorang pria dan memintanya untuk tinggal di rumah bersamanya. Sebenarnya, Wen berencana menjalani hubungan serius dan membangun sebuah keluarga bersama lelaki tersebut, tapi sayangnya suatu hari, dia malah mendapatkan sebuah kenyataan pahit di mana pria itu ternyata sudah berkeluarga. Parahnya lagi, pria itu hanya ingin memanfaatkan Wen untuk melunasi semua hutang-hutang judinya dengan cara menjual rumahnya. Intinya, Wen akhirnya kehilangan rumah dan pria itu sempat menghajarnya sebelum berjalan pergi. Seiring Belle membaca cerita itu, hantu penari tersebut seakan memperagakan apa yang terjadi dan terakhir, terdengar suara teriakan perempuan yang membuat Belle kaget. Lanjutan cerita tadi, akhirnya keluarga Wen membawanya untuk terapi karena mentalnya sudah terganggu dan setelah beberapa bulan, kabar tentang Wen pun sudah tidak terdengar. Kabarnya, setiap keluarga baru yang pindah ke rumah itu akan menghadapi sesuatu yang menakutkan yang tak lain seperti kejadian-kejadian aneh yang dialami Belle. Usut punya usut ternyata sebelumnya Wen menyelinap masuk ke dalam sewaktu semua orang sedang keluar rumah dan dia menggantung dirinya di bawah tangga dengan pakaian lengkap penari tradisional. Yang lebih menakutkan lagi, gesekan tali tambang itu membuat luka di leher semakin dalam yang akhirnya kepala itu pun terpisah dari badannya. Rumah itu terus dijual dari orang ke orang dan Belle seakan melihat sendiri kepala putus tersebut. Belle kemudian menceritakan kisah ini kepada Rat dan Rat berkata akan mengunjunginya. Setelah mandi, Belle merasa mendengar suara aneh dari luar dan memeriksanya. Suara dari mesin cuci yang beroperasi sendiri dan berisikan kepala di dalamnya. Melihat itu, Belle berteriak histeris dan menabrak Rat yang kebetulan sudah sampai di rumahnya. Mereka lalu memeriksa mesin cuci itu bersama-sama tapi tidak menemukan keanehan. Setelah Rat pulang, Belle pun tidur dan dia lagi-lagi terbangun karena merasa sesak. Sekilas, Donlah yang seperti ingin menghabisi istrinya sendiri, tapi ternyata hanya halusinasi. Belle berjalan ke depan mencari suaminya dan menemukan buku kerjaan Don di atas meja. Gambar dua orang di bukunya itu mengingatkan Belle tentang gambar yang sama di dinding belakang rumah. Gambar itu seakan mengisahkan tentang kehidupan Wen, persis seperti yang diceritakan di web horor. Lampu tiba-tiba padam dan terdengar suara alunan musik tradisional.
Belle menyalakan senter dari ponselnya dan sekilas dia seperti melihat sesuatu. Anehnya lagi, Don muncul di depannya yang menari dengan pakaian lengkap penari tradisional. Jadi, Don sudah dirasuki saat dia berada di gudang tadi, dan sekarang Belle tidak berdaya menghadapi hantu itu yang langsung menyerangnya. Belle diseret, tapi beruntungnya dia berhasil kabur saat Don menyiapkan tali tambang. Yang diingat Belle di setiap momen adalah sahabatnya Rat, tapi saat itu Rat malah tidak mengangkat telepon. Don datang lagi yang langsung membidik targetnya. Rat kemudian menelpon kembali yang saat itu ponsel Belle terlepas dari genggamannya. Perkelahian keduanya belum berakhir dan singkat cerita, Don pingsan saat didorong jatuh dari tangga. Belle merasa perutnya sakit yang mungkin akan segera melahirkan, tapi yang lebih menakutkan lagi, hantu tanpa kepala itu muncul di hadapannya. Singkat cerita, Belle berhasil berlari keluar yang kebetulan Rat juga sudah di sana yang segera membawanya ke rumah sakit. Jadi itulah cara hantu tersebut mengusir Belle dari rumahnya dan Belle melahirkan keesokan harinya sedangkan Don hanya terluka sedikit di bagian kepala. Don mengaku dia tidak mengingat apapun setelahnya. Terakhir yang dia ingat adalah pergi ke gudang dan menemukan satu set perlengkapan tari di box penyimpanan. Setelah Belle pulih, kostum itu lalu dibakar dan mereka pun segera pindah dari rumah tersebut. Suatu saat, Belle membaca catatan di buku Don yang bertuliskan, apapun yang aku lakukan, pikiran gila ini tetap tidak bisa pergi dari kepalaku. Jadi Don tidak suka dengan istrinya yang terlalu dekat dengan Rat dan Don juga lah yang membanting pintu kamar saat Belle menelpon Rat dulu. Ada kecurigaan bahwa Belle telah berselingkuh dengan Rat dicium dari bau baju bekas pakainya. Jadi intinya selama ini mereka saling mencurigai satu sama lain dan sekarang Don berdiri di belakang Belle yang menanyakan apa yang sedang dia lakukan sambil tersenyum licik. Kesimpulannya, kecurigaan, cemburu buta, dan miskom adalah penyakit dalam sebuah hubungan itu sendiri. Teriakan Belle mengakhiri cerita kali ini dan di studio, P asik bersiul yang katanya dia tidak percaya dengan tahayul yang mengundang hantu jika bersiul di malam hari. Di lorong studio terlihat ada kepala yang tergeletak dan tamat. Kali ini penelpon kelima bernama Pupe yang menceritakan apa yang terjadi dengan putrinya sewaktu berusia 4 jalan ke 5 tahun. Pupe adalah orang tua tunggal yang mengharuskan dia bekerja lebih keras dan karena itulah putrinya ditinggalkan bersama neneknya di kampung. Awalnya semua berjalan baik sampai suatu hari anaknya sakit dan sering masuk rumah sakit yang akhirnya Pupe memutuskan membawanya untuk tinggal bersama di kota. Semua tampak normal tapi siapa sangka anak itu membawa teman tak kasat mata bersamanya. Inilah putri Pupe yang bernama Penpang. Hari pertama penjemputan, Penpang gerasa-gerusuk yang katanya sedang memberi makan temannya yang bernama Pui Pui. Pupe tidak merespon soal itu dan dia lebih memperhatikan luka lebam di tangannya yang dipikir kotoran. Sesampainya di rumah, Penpang berkata dia tidak ingin tidur sendiri. Ibunya membujuknya dan tiba-tiba anak itu bertanya apakah ibunya takut dengan hantu. Jawaban standar ibunya adalah hantu itu tidak pernah ada. Tak berapa lama, bos menelpon yang menyuruh Pupe untuk segera kembali ke kantor. Penpang terpaksa ditinggal sendiri dengan ditemani iPad dan pintu kamar itu bisa menutup sendiri. Malamnya, Pupe menemukan boneka anaknya yang tergeletak di lantai dan mendengarkan suara anaknya yang seperti sedang berkomunikasi dengan seseorang. Setelah itu, Penpang mengatakan bahwa kami lapar. Kami siapa yang dimaksud dan kalimat itu membuat Pupe mencoba melihat dari celah kakinya yang ternyata tidak ada siapa-siapa selain anaknya. Dia tertawa garing karena kelakuan konyolnya sendiri, lalu meminta anaknya untuk menunggu di kamar selagi dia menyiapkan makanan. Saat dia membuka kulkas, ada bayangan anak kecil lain yang sedang bersama Penpang, dan anak itu berkata, "Bener kan? Mama lebih baik daripada nenek." Besoknya, Penpang berkata kepada ibunya bahwa Pui Pui lebih menyukai rumah maknya daripada rumah nenek di kampung. Pui Pui yang dimaksud Penpang berbeda dengan anggapan maknya. Yang dimaksud anak ini sudah tentu teman tak kasat matanya, tapi Pupe mengira boneka kelinci itulah yang dinamakan Pui Pui. Pupe sendiri sering menyuruh anaknya untuk main di atas bersama Pui Pui hanya karena ingin merasa damai di mana anak-anak sering mengoceh sepanjang hari. Terdengar lagi suara aneh di atas dan setelah itu Pupe mengantarkan cookies untuk anaknya juga sekalian pamit ke kantor. Di kamar, Pupe tidak menemukan anaknya yang dia pikir sedang tidur di kolong ranjang dan menaruh cookiesnya di lantai. Sewaktu dia sudah hendak pergi, Pupe tidak sengaja menginjak mainan yang kemudian membuatnya kembali untuk menegur Penpang. Sebelum itu ada tangan yang mengambil cookies dengan gerakan tangan yang cepat.
Anak itu dipanggil-panggil tapi tidak menjawab, tapi terdengar suara kunyahan cookies di bawah ranjang. Bos lagi-lagi menelpon yang menyuruhnya untuk segera ke kantor, dan baru saja Pupe berjalan keluar kamar, dia kaget melihat anaknya yang berdiri di sana. Pupe lalu mencari tahu siapa yang ada di bawah ranjang yang ternyata hanya boneka kelincinya dan beberapa roti yang sudah jamuran. Kalau sudah begini, Penpanglah yang tertuduh, tapi anak itu berkata, Pui-Pui yang melakukannya. Pupe mengikuti permainan anaknya dan menyuruhnya untuk menyampaikan ke Pui-Pui bahwa jika dia jorok begini, maka dia akan dikirim kembali ke rumah nenek di kampung. Lampu meja dan bingkai foto langsung terjatuh secara misterius. Pupe mengoceh tentang barang-barang yang jatuh jika tidak ditempatkan dengan benar, sedangkan Penpang melihat ke atas dengan raut wajah cemas. Malamnya, Pupe terbangun mendengar suara berisik dari arah kamar Penpang. Setelah diperiksa, ternyata Penpang sedang tidur dengan lelap. Pupe membangunkan Penpang yang dipikir dia sedang berpura-pura tidur dan menasihatinya untuk tidak berisik di tengah malam buta. Setelah dia kembali ke kamar, suara itu ada lagi. Pupe lalu berjalan ke kamar anaknya dan melihat bola yang menggelinding, sedangkan Penpang berkata, bukan dia tapi Pui-Pui. Hal ini sudah membuat otak Pupe sedikit mendidih dan dia mengatakan jika sekali lagi terdengar suara berisik, maka Penpang akan mendapatkan hukuman. Anak itu meminta izin untuk tidur bersama tapi Pupe tidak bersedia. Setelah Pupe berjalan keluar, ada tangan yang mengambil bola merah itu dari bawah ranjang. Besok malamnya, Pupe menemukan rumah dalam keadaan berantakan yang dipikir perbuatan anaknya. Dia merekam seisi rumah dan mengirimkan video tersebut ke temannya. Setelah itu, Pupe memanggil anaknya dan terlihat ada bayangan anak kecil di dalam tenda merah. Pupe pun mencoba membuka tenda dan terdengar suara tawa anak yang dipikir Penpang sedang mengerjainya. Tak lama, ada bayangan seseorang yang ngecap di tenda dan Pupe dibuat berantem dengan tenda. Ada lagi tangan yang memegang wajahnya yang membuatnya takut. Ternyata di tenda itu tidak ada siapa-siapa dan barusan ada bayangan anak kecil yang berlari menuruni tangga sambil tertawa. Kesabaran Pupe sudah habis dan dia menemukan Penpang yang bersembunyi di dalam lemari. Penpang berkata sedang bersembunyi dari Pui-Pui karena takut dengannya. Pui-Pui marah karena mendengar Pupe yang ingin mengirimnya kembali ke kampung. Pui-Pui juga berkata jika dia tidak bisa tinggal maka dia pun akan membawa Penpang pergi. Seperti apapun Penpang menjelaskan, semua itu terlalu mengada-ngada di telinga Pupe. Anak itu lalu memohon agar bisa tidur bersama ibunya malam ini, dan mau gak mau Pupe pun menyetujui dengan syarat tidak lagi membahas tentang Pui-Pui. Di tangan Penpang juga terdapat memar besar yang Pupe pikir mungkin hanya kepentok biasa. Setelah Penpang tidur, Pupe membacakan pesan dari temannya yang menceritakan tentang tetangganya dulu yang mempunyai anak seumuran Penpang yang selalu ceria dan cerewet. Suatu hari anak itu seperti mempunyai teman imajinasinya setelah pulang dari liburan keluarga. Anak itu terus berkata tentang seseorang yang ingin membawanya pergi yang tidak dipercayai semua anggota keluarganya sampai akhirnya anak itu benar-benar meninggal tanpa sebab yang jelas. Hanya saja ada memar hitam di sekujur tubuhnya. Pupe tidak begitu percaya tentang adanya hantu tapi temannya mengingatkan agar selalu waspada menjaga anak-anak yang belum genap berusia 5 tahun. Karena itu Pupe mengingat kembali memar-memar di tangan anaknya, tapi sampai di sini dia masih sulit untuk percaya. Setelah itu terdengar suara Penpang dan Pupe langsung ngegas yang bertanya dengan siapa dia berbicara. Pupe menarik anaknya yang sedang dibawa ranjang dan memarahinya soal Pui-Pui. Memar di tangannya terlihat semakin memburuk dan Penpang kekeh mengatakan Pui-Pui itu nyata. Hantu itu sedang merangkak di dinding yang tentu tidak terlihat di mata Pupe. Penpang terus menunjuk ke arah dinding dan kekeh Pui-Pui itu ada yang membuat Pupe kehilangan kendali dan semakin emosi menghadapi anaknya. Setelah perlakuan kasarnya yang memukul dan meneriaki anaknya, Penpang menjadi takut dan berkata tidak ingin lagi tinggal bersama ibunya. Dia masuk ke bawah ranjang dan menangis sedih sedangkan Pupe hanya bisa menyesali perbuatannya tadi. Beberapa jam lagi Penpang akan berulang tahun dan kue tart pun sudah disiapkan sebelumnya, tapi momen tadi malah mengacaukan hubungan antara ibu dan anak. Di iPad-nya ada gambar yang digambar Penpang tentang sosok Pui-Pui yang selalu bersamanya. Ada juga video di mana Penpang yang berteriak menyuruh Pui-Pui berhenti dan terakhir ada sesuatu yang hitam di atas plafon. Lampu padam dan sekarang Pupe baru tersadar bahwa anaknya dalam bahaya. Dia menyuruh anaknya untuk segera keluar dari bawah ranjang dan suara Penpang terdengar yang mengatakan takut. Ada lagi suara yang berkata kesepian dan entah apa yang ada di dalam sana yang pasti terdengar suara anak yang berubah menjadi suara monster. Pupe pun langsung berlari keluar setelah dikejar sosok dari bawah ranjang. Pintu dikunci dan Pupe merasa jijik dengan tangannya yang menjadi kotor. Penpang memanggil ibunya untuk membukakan pintu karena dia merasa takut.
Baru saja Pupe ingin membuka pintu, dia langsung mental karena mendengar suara Penpang berubah menjadi suara monster yang memerintahkannya untuk membuka pintu segera. Ada lagi suara Penpang yang memohon agar tidak menyakiti ibunya, dan setelah itu Penpang berteriak keras yang membuat ibunya panik. Pupe lalu menemukan Penpang yang sedang makan makanan busuk di lantai bawah dan berusaha menghentikannya, tapi yang ada, keduanya jadi guling-gulingan di bawah. Pupe berhasil melarikan diri sedangkan Penpang yang sedang kerasukan itu bertanya apakah ibunya sudah tidak lagi mencintainya. Hantu itu berkata akan membawa Penpang bersamanya dan tak lama Pupe kembali dengan membawa kalung suci. Singkat cerita, kalung itu dikalungkan ke leher anaknya yang membuat hantu itu mengerang dan kejang-kejang. Hantu itu akhirnya menyerah dan Penpang pun kembali normal. Setelah kejadian itu, Pupe mengundang biksu untuk memberkati rumahnya dan kalung pelindung pemberian neneknya itu terus dipakai untuk melindungi Penpang. Sejak kejadian itu, Pupe lebih sering meluangkan waktu untuk anaknya dan tidak lagi membiarkannya sendirian. Urusan anak sudah menjadi nomor satu dan si bos yang bawel yang selalu menelpon pun dihempaskan. Memar hitam di tangan Penpang menghilang dan Pui-Pui tidak lagi disebut-sebut. Genap di umur 5 tahun, Penpang sudah masuk sekolah dan untuk semua ibu yang mendengarkan, Pupe menitipkan pesan bahwa mungkin tidak semua ibu mempunyai waktu dan harus bekerja keras seperti dia. Tapi kapanpun kau bersama anakmu, berikan perhatian dan lihat baik-baik. Mungkin omongan mereka yang bukan berarti apa-apa tapi bisa jadi itu malah caranya untuk menyampaikan sesuatu. Setelah menutup telepon, Pupe mendengar anaknya berbicara sendiri di kamarnya yang diakui sedang berbicara dengan temannya yang kini bernama Pik-Pik. Di manakah si bocil Pik-Pik itu? Ternyata si para bocah sedang video callan. Setelah Pupe berjalan pergi, di iPad-nya tertulis, "Halo Penpang," dan memar di tangannya muncul lagi. Monster itu kembali yang menawarkan pertemanan. Tamat. Penelpon berikutnya bernama Campu. Dia menceritakan tentang pengalamannya dengan seorang pria yang pernah disukainya. Bermula pada sebuah pertemuan di saat Campu yang sedang ingin menutup toko. Pria inilah yang dimaksud yang bernama Ti, yang saat itu ingin membeli mie instan dan Campu bersedia melayani dengan membuka kembali minimarketnya. Karena nominal uang yang terlalu besar untuk mie instan, Campu berkata tidak ada kembalian sedangkan Ti lupa membawa ponsel yang tidak memungkinkannya untuk pembayaran melalui transfer. Karena itu pula Ti memberikan kalungnya sebagai jaminan. Ti mengaku baru saja pindah ke rumah ujung gang sana dan besoknya Campu bertemu lagi dengan Ti yang ingin meminjam cangkul darinya. Campu sempat menanyakan untuk apa cangkul tersebut yang diakui Ti perlu untuk menggali sesuatu. Singkat cerita, Campu menawarkan bantuan kepada Ti. Sampailah mereka di rumah kotor, gelap dan berantakan. Ada pula sarang semut besar aneh yang menyerupai manusia. Di sebuah gudang terbengkalai inilah Ti menyangkul dan menemukan sebuah boneka voodoo. Melihat itu, Campu menyuruh Ti untuk tidak membuka lilitan kain boneka tersebut, tapi Ti beranggapan ini hanyalah boneka biasa. Hari sudah semakin larut dan Campu pamit pulang. Di belakang Ti itu terlihat ada bayangan beberapa orang yang berdiri dan besoknya Campu menceritakan pengalamannya di rumah itu kepada temannya yang bernama Jap. Jap memberitahunya tentang orang yang pernah tinggal di rumah itu sebelumnya. Jadi ceritanya dulu ada seorang dukun yang mempraktekkan ilmu hitam yang mengurung arwah di dalam sebuah boneka dengan maksud mencegah roh tersebut untuk bereinkarnasi kembali. Tujuannya adalah menjadikan roh itu sebagai budak untuk menyerang musuh-musuhnya. Karena itu jugalah semakin hari roh menjadi semakin kejam dan harus ditempatkan di sebuah wadah. Katanya lagi, siapapun yang mengacaukan boneka itu akan kerasukan. Walaupun cerita tersebut hanya rumor yang belum tentu benar, tapi yang pasti sejak hari itu Ti seperti menghilang. Dia tidak lagi tampak selama 3 hari dan Campu mulai merindukannya. Baru saja diomongin, datang juga orangnya yang ingin mengembalikan cangkul. Ti terlihat tidak begitu sehat dan terdapat beberapa bisul di bagian lehernya. Dalam hal ini, Campu berpikir itu mungkin hanyalah semacam alergi debu atau tungau. Ti sendiri tidak begitu peduli dengan keadaannya dan yang dia tahu saat ini dia merasa sangat lapar. Beberapa makanan instan dibelinya yang katanya juga untuk menjamu tamu di rumahnya. Seorang gadis bernama Som ternyata juga mengenal Ti dan dia menawarkan sekantong jeruk berisikan nomor teleponnya. Singkat cerita, karena barang belanjaan yang cukup banyak, Campu menawarkan bantuan membawakan barang-barangnya ke rumah. Sesampainya di rumah tercium bau bangkai yang tajam lengkap dengan kondisi rumah yang kotor dan gelap.
Ti berkata itu mungkin bau dari tikus mati dan beralasan dia juga belum sempat memperbaiki kabel listrik yang konslet. Bau itu diakui Champu berasal dari gudang yang pernah dia masuki beberapa hari lalu, yang juga tempat di mana Ti menyangkul. Sebenarnya Champu tertarik dengan Ti dan itulah kenapa dia bersedia ngekor sampai ke rumah, tapi Ti sepertinya tidak tertarik dengan siapapun apalagi dengan Som. Nomor telepon di dalam kantong jeruk pun dicampakkan begitu saja. Champu kemudian melancarkan aksinya dengan membuang telur yang katanya sudah expired ke dalam tong sampah dan menawarkan masakan lain untuknya, tapi Ti tidak tertarik sama sekali. Dia mempersilahkan Champu untuk pulang dan baru saja beberapa langkah, Ti ternyata menanyakan nomor lain Champu dengan alasan akan menghubunginya jika ingin memesan sesuatu. Sekilas terlihat berpasang-pasang tangan memperebutkan telur yang dibuang ke tong sampah tadi. Champu kembali membicarakan ini kepada Jab setelah dia kembali ke toko dan tak lama Ti pun menelpon. Mereka ngobrol seperti biasa dan Ti menyampaikan perkataan teman-temannya yang menurut mereka Champu itu gadis yang manis. Teman mana yang dimaksud juga tidak tahu, tapi yang pasti kesehatan Ti semakin memburuk, begitu pula dengan luka di lehernya. Sekilas ada tampilan stiker lainnya di samping Ti seakan ada orang lain yang tak kasat mata. Anehnya lagi, Ti sendiri mengatakan sedang mengadakan pesta dengan teman-temannya dan menyuruh Champu untuk menunggu sebentar karena dia ingin mengambilkan makanan untuk mereka. Sewaktu Ti berjalan pergi, stiker itu muncul lagi yang semakin lama semakin banyak dan menghilang sewaktu Ti kembali. Merasa curiga, Champu ke rumah Ti dengan alasan ingin mengembalikan kalungnya. Sesamanya di sana, dia malah bertemu dengan Som yang ketakutan sambil berlari pergi. Pelan-pelan, Champu masuk ke rumah dan mendengar suara batuk Ti yang parah. Kondisi kulitnya juga semakin bengek dan menurut Ti, inilah yang membuat Som berteriak takut. Soal kalung, Ti berkata ingin Champu menyimpannya karena itu memang sudah diberikan kepadanya. Setelah itu, Champu berinisiatif membuatkan makanan untuknya dan sewaktu dia berjalan keluar, Ti terdengar berbicara dengan seseorang. Champu penasaran dan mengintip tanpa menyadari sosok putih di belakangnya itu sedang berjalan mendekatinya. Sosok itu diam saat Champu menoleh ke arahnya dan tiba-tiba dia ditarik ke belakang sampai terjatuh ke bawah tangga lalu pingsan. Sesadarnya, Champu mendengar suara Ti yang berkata maaf jika temannya sudah menakutinya. Menurut Ti, para boneka itu sangat menyedihkan dan jika saja dia tidak menemukan mereka hari itu, mereka akan terperangkap selamanya. Ceritanya, karena Ti sudah menyelamatkan mereka, maka dari itu mereka pun menjalin pertemanan dan sekarang Ti bertanya apakah Champu juga ingin menjadi bagian dari mereka dengan masuk ke dalam boneka. Champu langsung menjawab dia harus pergi tapi Ti langsung menariknya. Ti berusaha mencekik dan beruntung Champu terlepas dari lengannya karena salah satu boneka di sana terkena tetesan lilin. Jadi boneka itu seakan melambangkan Ti dan apapun yang terjadi dengan boneka tersebut juga akan dirasakan oleh Ti. Kalung yang dipakai Champu terlepas dan di depannya sekarang ada sosok lainnya yang membuat Champu semakin takut. Ternyata semua itu hanyalah mimpi dan di depannya sekarang Ti muncul dengan tampilan yang sedikit membaik. Ti berkata terakhir dia mendengarkan suara teriakan Champu dan menemukannya yang sudah tertidur di lantai. Champu menceritakan apa yang dialami juga tentang mimpinya tadi, tapi kenyataannya di tangannya sekarang ada boneka aneh itu. Kalung yang terlepas tadi dikalungkan kembali oleh Ti dan Champu terus menceritakan lebih detail tentang mimpinya. Ti bertanya apakah Champu ingin tinggal bersamanya dan jawabannya tentu tidak. Dia tidak ingin tinggal di dalam boneka dan jawaban itu membuat Ti terdiam. Sekarang benjolan di wajah Ti tampak semakin parah dan dia berkata ikutlah dengan kami. Champu langsung dililit tali dan di saat-saat seperti ini, dia mengingat mimpinya yang langsung mematahkan tangan boneka tersebut. Ti merasa kesakitan dan refleks melepaskan tangannya. Kesempatan ini membuat Champu segera merangkak pergi tapi sayangnya tali itu masih terlilit yang langsung diinjak oleh Ti. Di momen ini Champu berpikir keras yang segera mematahkan kaki dari boneka yang masih dipegangnya. Ti menjadi lumpuh tapi dia masih berusaha menggapai kaki Champu dan terakhir Champu pun mematahkan kepala boneka yang membuat Ti tidak lagi berkutik. Dengan segera Champu kabur dan subuh itu Som ternyata sudah melaporkan hal ini kepada polisi. Pernyataan Som terdengar mengada-ngada tapi soal mayat yang ditemukan yang sudah membusuk itu adalah benar adanya. Pernyataan Champu juga diragukan yang katanya terakhir bertemu dengan korban kemarin sedangkan kenyataannya Ti sudah meninggal seminggu lalu yang artinya hari sewaktu dia menggali dan menemukan boneka voodoo di rumahnya. Lebih anehnya lagi, seingat Champu,
Badan T tergeletak di tengah ruangan, tapi kenyataannya polisi menemukan mayat itu berada di dalam gudang dengan kondisi tergantung. Dari hasil otopsi, T memang sudah meninggal 1 minggu lalu, tapi patah kaki dan tangan itu baru saja terjadi. Mereka juga menemukan sebuah boneka yang bersebelahan dengan mayatnya yang kondisinya sama persis seperti mayat T yang patah kaki dan tangan. Campu melihat foto-foto mayat T dengan ekspresi heran, padahal dalam hati, itu kan kerjaan gue semalam. Dari semua kejadian ini disimpulkan bahwa mungkin roh di dalam boneka yang T bebaskan itu sudah mengambil T di hari itu, dan luka di wajahnya itu mungkin disebabkan pembusukan mayatnya sendiri yang terlihat sama dengan kondisi mayatnya sewaktu ditemukan. Batuk-batuknya itu kemungkinan hasil dari tali yang menjerat lehernya. Tapi yang menjadi pertanyaan Campu sampai sekarang adalah, siapakah T yang awal ditemuinya dulu? Sang penyiar sendiri hanya mengingatkan untuk berhati-hati jika ingin memilih calon suami sebelum menutup telepon. Kepompong di sampingnya itu sekilas terlihat bergerak dan tamat. Penelpon berikutnya bernama Kunku yang menceritakan tentang lift di rumah sakit yang memakan korban sekitar 3 atau 4 tahun lalu, tepat di depan matanya. Ceritanya hari itu Kunku mengalami tabrakan dan tidak sadarkan diri selama 3 hari. Sesadarnya di rumah sakit, dia berkata bisa merasakan kehadiran seseorang yang ternyata hanya dokter dan suster yang ingin melakukan pemeriksaan. Sambil memeriksa, dokter aneh ini menceritakan sebuah kejadian di rumah sakit dan ingin sekali menyebut satu nama suster yang lalu dicegah oleh suster yang sedang bersamanya. Menurutnya tidak seharusnya dokter menyebut nama suster itu di malam ini karena sebentar lagi akan berganti hari. Sudah pasti ada yang dirahasiakan dan dokter menyarankan agar apapun yang terdengar di malam ini jangan pernah keluar dan panggil saja suster jika menginginkan sesuatu. Dokter dan suster yang sungguh misterius dan Kunku ditinggalkan di dalam ruangan yang minim penerangan. Baru saja meleng dikit, Kunku melihat sosok nenek-nenek yang ternyata adalah maknya. Mama yang selalu menakutkan dengan penampilan juga kelakuannya. Ngomong dikit yang tidak mengenakan di telinga langsung pengen dihajar pakai sendal kayu. Bukan mak-mak namanya kalau nggak ngomel. Kunku selama ini dicap tidak mandiri dan hanya menghamburkan uang dengan hal-hal yang tidak penting yang akhirnya celaka seperti ini. Menurut Mama, bedanya orang dewasa dan anak kecil adalah disiplin. Jika Kun tetap memanjakan diri tanpa disiplin diri, selamanya dia akan seperti anak kecil yang tidak berguna bahkan sampai hari kematiannya. Hari ini Kun hanya menyakiti badan sendiri dan masih diberi kesempatan untuk berubah, tapi omongan itu malah membuat Kun kesal lalu menyalahkan diri sendiri. Mama memberikan sendal kayunya dan mengatakan pakai saja ini. Jangan biarkan emosimu menguasai dan percayalah padaku. Kun tidak mengerti maksud maknya lalu membuang sendal itu. Dia lalu berkata sudah mengantuk yang bermaksud ingin mengusir maknya. Sebelum pergi, Mama mengambil sendal beratnya itu dan meletakkannya di dada Kun sambil berkata, ใช้ตรงส้นนะเชื่อมาถ้าไม่อยากให้อยู่ไปก่อนแล้วนะ Singkat cerita, Mama pergi dan Kun lagi-lagi membuang sandal tersebut. Dia lebih tertarik merokok di luar karena smoke detector yang dipasang di dalam kamarnya. Di depan sana, dia melihat seorang pasien yang dipaksa masuk ke kamarnya dan dia pun berbalik arah karena tidak ingin bernasib sama. Pemandangan bagaikan surga sekarang. Dia melihat orang yang sedang merokok di atas sana dan berencana menyusul sesegera mungkin dengan kursi rodanya. Meluncur sana-sini, ternyata dia masuk ke ruang operasi dan menyaksikan orang yang gagal operasi. Setelah itu dia menuju ke tempat lain dan sekarang berada tepat di depan lift. Lift terbuka dalam keadaan kosong tapi ada bercak sepasang kaki di pojokan. Demi rokok, rasa takut pun dikesampingkan. Dia masuk ke dalam lift dan tanpa disadari, di atas sana terlihat ada bayangan seseorang dan di lantai lift juga ada 3 pasang cap kaki. Pelan-pelan Kun melihat ke atas dan ternyata hanyalah poster seorang suster. Lift tiba-tiba konslet dengan tombol yang menyala semua lalu ngacak dan berhenti di lantai 5. Pintu lift terbuka dan di ujung sana ada seorang kakek yang melambaikan tangan. Kun menahan pintu dengan tujuan menunggu si kakek yang super lama. Karena tidak sabaran, Kun menekan tombol tutup dan si kakek tiba-tiba sudah di antara pintu yang berkata, เกือบไม่ทัน Kakek masuk dan berdiri di belakang Kun. Pintu lift tertutup dan stuck di lantai 6. Kun mulai merinding melihat kaki kakek yang melayang di udara dan gak taunya dia memang sedang gelantungan yang katanya sedang physical terapi. Lift kembali bergerak yang menurut Kun sudah kayak keong saking lambatnya. Si kakek tiba-tiba menceritakan tentang seorang suster yang kerja shift malam selama ibunya sakit di rumah.
Karena ketidakberuntungannya, dia sering mendapatkan pasien yang menyebalkan yang selalu memanggilnya setiap 2 menit. Setelah tugasnya selesai, dia pulang ke rumah dan menemukan ibunya yang sudah meninggal di atas ranjang karena keselak obat. Suster itu kemudian kembali ke rumah sakit dan langsung menuju ke ruangan pasien rese tadi. แล้วเธอก็นี่ลุงจะเอาใช่ปะ Kun langsung ngegas, lalu si kakek malah menceritakan cerita berbeda tentang sepasang suami istri yang berlari tepat di depan mobil yang melaju di malam yang sedang hujan deras. Tiba-tiba cerita kembali lagi ke suster tadi yang katanya bernama Yom. Suster itu masuk ke kamar pasien dan memberikan obat penenang, lalu mendudukkannya di kursi roda. Setelah itu pasien itu didorong ke dalam lift yang sedang dalam perbaikan dan dibawa ke lantai 9. Yang terjadi selanjutnya, pasien itu didorong ke lantai dasar dan suster pun lompat dari lantai 9. Nah, malam ini adalah tepat malam di mana kejadian itu terjadi dan lift yang dipakai inilah yang menjadi saksi bisu atas kejadian naas tersebut. Lift kemudian berhenti dan terbuka lagi di lantai 9. Kakek meneriaki Kun untuk menutup pintu lift jika tidak ingin mati. Kun berusaha sekuat tenaga menekan tombol lift disertai perasaan takut karena di depan sana terlihat ada bayangan sosok suster yang berdiri. Yang lebih mengesalkan lagi, kakek langsung mendorongnya keluar dan berkata, "Kamu ada di tempat perlindunganmu sendiri, selamat tinggal," sambil melambaikan tangan. Pintu lift tertutup dan Kun berusaha bangun dari kursi rodanya. Sewaktu dia menyalakan lighter, yang terlihat di depannya ternyata hanya boneka kertas bergambarkan suster. Karena sudah terlanjur di sana, dia pun berencana ngerokok sebatang dulu tapi suasana terasa berbeda. Dia merasa sedang dikerjai dan baru saja menjalankan kursi roda, Kun lagi-lagi kaget dengan boneka suster yang sudah ada di depannya. Kali ini gambar suster itu memegang selembar gambar anak kecil yang mengingatkan Kun dengan gambar yang diberikan kepada ibunya dulu. Yang lebih menakutkan di sini, suster itu seakan semakin nyata dilihat dari sepasang kakinya. Kun langsung menuju ke pintu lift dan di sini dia mendengar suara langkah kaki orang, tapi ternyata tidak ada siapa-siapa. Makin lama suara langkah kaki itu semakin jelas disertai suara tangisan juga raungan perempuan. Lift kemudian terbuka dengan 2 perawat dan pasien di dalam yang sedang ingin menuju ke lantai atas. Kun kemudian masuk dan di sini dia lagi-lagi mengingat gambar yang digambarnya dulu. Entah apa hubungannya, yang pasti momen di dalam lift terasa lama berlalu dan malah menjadi kacau di mana 2 perawat tadi tiba-tiba panik dengan kondisi pasien yang mendadak memburuk. Kun merasa resah mendengar kepanikan kedua orang itu dan anehnya, di dalam lift tiba-tiba hanya tinggal dia dan pasien yang sudah meninggal. Lampu lift konslet yang semakin membuat Kun panik, ditambah mayat itu terlihat bangun pelan-pelan. Selimut terlepas dan yang terangkat itu ternyata kedua kakinya sedangkan kepalanya masih di bawah yang menertawai Kun dengan muka benyeknya. Kun sudah ketakutan maksimal tapi anehnya, mayat itu tiba-tiba hilang entah nyempil kemana. Yang ada sekarang hanya terdengar suara tawanya dan Kun dengan konyolnya menakuti diri sendiri dengan melihat ke kanan dan ke kiri yang padahal tidak ada apa-apa. Hantu itu muncul lagi di depannya sambil jongkok yang membuat Kun teriak sejadi-jadinya. Setelah beberapa saat dia ditarik keluar oleh suster dan kembali ke dunia nyata. Kun meminta suster untuk mengantarkannya ke kamar dan sepanjang koridor dia terus meyakinkan diri sendiri bahwa yang tadi itu hanyalah halusinasi karena efek obat. Setelah itu dia menanyakan tentang apa yang terjadi dengan lift tua itu dan suster memberitahunya, dulu lift itu pernah jatuh yang pada saat itu berisikan 2 suster pria, 2 pasien dan 2 suster perempuan. Semuanya tewas dalam kejadian naas tersebut dan berita itu disiarkan besok paginya. Jalan terasa panjang dan Kun menyadari mereka kembali ke tempat yang sama, ditambah suster terus ngelantur yang katanya Kun ini masih beruntung karena belum mati, yang artinya masih bisa melakukan apapun. Berbeda dengan mereka yang sudah mati. Kun semakin merasa aneh dengan kelakuan suster ditambah dia seakan mengetahui kisah tentang Kun. Jadi selama ini Kun merasa dia lebih buruk dari adiknya dan untuk menarik perhatian orang tua, dia semakin tidak terkontrol dan melakukan hal-hal buruk lainnya. Suster mendorong kursi roda Kun semakin kencang sambil berkata, "Tahukah kamu bahwa orang tuamu sangat mengkhawatirkanmu?" Kun sempat melihat name card suster yang ternyata bernama Yom Pranom, yang adalah suster yang diceritakan kakek gengges tadi. Kini suster pun memperlihatkan wajah aslinya sambil mempercepat dorongannya. Kun berusaha menghentikan kursi rodanya dan terjatuh ke lantai. Beruntung Kun bergerak cepat karena kursi roda itu akhirnya jatuh terjun ke lantai dasar. Kun bangkit dan lagi-lagi dia harus menggunakan lift jadul untuk turun ke bawah.
Sebelum itu, dia sempat melirik sandal mamanya dan di dalam sana sudah ada kakek yang gelantungan gak jelas sambil berkata, physical terapi itu tidak berguna lalu menjatuhkan diri. Ternyata lift itu bolong dan tak lama si kakek muncul dari bawah yang katanya, gantikan tempatku, aku tidak ingin berada di sini lagi. Berpasang-pasang tangan mencoba menarik kakinya dan di saat seperti ini, Kun melirik sandal mamanya. Dia teringat perkataan maknya dulu yang menasihatinya bahwa orang dewasa itu harus mendisiplinkan diri. Kun lalu mengambil sandal mama dan mengingat perkataan maknya yang berkata, pakai sandal ini, percayalah padaku. Kalimat itu membangkitkan semangatnya yang langsung menghantamkan sandal kayu itu ke gips kakinya. Seketika gips kakinya terlepas bersamaan dengan tangan-tangan hantu tadi. Di mana-mana sandal mama memang sakti. Kun berencana berjalan pergi tapi dia takut melihat boneka kertas suster itu. Awalnya satu menjadi banyak dan Kun memohon agar memberikan kesempatan kedua dan akan meminta maaf kepada ibunya juga berjanji akan hidup lebih baik lagi. Satu di antara boneka kertas itu bisa bergerak ke samping dan Kun ditemukan tak sadarkan diri di tangga darurat oleh security. Kondisinya lebih buruk dari sebelumnya tapi Kun bersyukur masih bisa hidup. Setelah itu dia langsung menelpon adiknya dan minta disambungkan ke ibunya, tapi sayangnya ternyata ibunya sudah meninggal 3 hari lalu. Adiknya sudah mencoba menelponnya sampai ratusan kali tapi Kun tidak pernah menjawab telepon. Ini aneh karena Kun baru saja bertemu dengan ibunya semalam tapi semua sudah berakhir. Yang bertemu dengannya itu hanyalah roh ibunya dan sandal itulah satu-satunya kenangan juga penyelamat hidupnya. Dulu sewaktu kecil ibunya pernah berkata Kun tidak perlu menjaganya. Harapan maknya cuma satu, jadilah orang yang baik sewaktu beranjak dewasa dan bisa menjaga diri baik-baik sudah membuat maknya bahagia. Penyesalan yang dalam begitu dirasakan Kun tapi setidaknya dengan kejadian ini Kun menjadi pribadi yang baru yang lebih bermanfaat. Sebelum menutup telepon, Kun mengatakan dia bisa selamat malam itu karena membuat persetujuan dengan hantu dengan membuat pertukaran dan inilah saatnya. Perkataan itu menggantung tidak tahu apa maksudnya dan lampu studio tiba-tiba padam. Kepompong di samping mulai menggeliat dan Pi menyuruhnya untuk tidak berakting seperti ulat. Anehnya lagi, ternyata James sedang di rumah sakit dan siapakah pocong yang sedang tidur itu? Singkat cerita, itu ternyata hanyalah temannya yang lain yang bernama Chow yang akhirnya dipaksa untuk siaran. Berlanjut ke penelpon berikutnya bernama Burin yang mengaku seorang pangeran ganteng dan inilah sosoknya. Kisah berawal dari Burin yang membeli sebuah apartemen dan langsung live di sosmed. Lagi asik pamer, dia didatangi tetangganya yang memperkenalkan diri bernama Tim yang dipikir hantu. Burin yang sok ganteng ini mulai narsis yang katanya bahkan seorang tante-tante pun mengagumi ketampanannya yang langsung disuruh diam oleh Tim. Shut up! Sebelum pergi, Tim berkata kebanggaanmu tak akan bertahan lama yang saat itu Burin belum begitu mengerti maksudnya. Malamnya, Burin live lagi di sosmed dan para penontonnya mulai heboh yang mencoba memberitahukan keberadaan seseorang di belakangnya. Burin tidak melihat siapa-siapa di sana, tapi kenyataannya kulkas terbuka sendiri yang akhirnya membuatnya takut yang langsung berlari keluar. Tim yang kebetulan keluar langsung berkata, bener kan? Apa aku bilang? Dia lalu dibawa masuk ke apartemen dan Tim menceritakan bahwa kamar sebelah itu dulunya ditinggali oleh seorang engineer yang suka bersiul. Suatu hari, dia ditabrak mobil dan meninggal di tempat dengan kondisi tanpa kepala. Gosip-gosipnya lagi nih, engineer itu bahkan tidak menyadari kalau dia sudah meninggal dan selalu kembali ke apartemennya sambil bersiul. Kejadian ini disaksikan oleh Tim sendiri dan siapapun yang tinggal di sana akan melihat hantu itu di setiap jam 8 malam. Keesokan harinya, Burin langsung mengundang biksu untuk memberkati apartemennya. Merasa sudah aman, dia kembali live di sosmed saat malam dan Tim tiba-tiba nongol yang menanyakan apakah dia memanggil biksu yang langsung dibenarkan oleh Burin. Tim langsung ngakak yang katanya hantu itu tidak takut biksu karena dia seorang Kristen. Jam menunjukkan tepat pukul 8 malam dan suara pintu terdengar terbuka dan menutup sendiri. Toaster beroperasi dan kulkas terbuka sendiri. Setelah itu ada lagi suara keran air yang berputar dan sekarang kemungkinan hantu itu sudah akan kembali ke kamarnya untuk beristirahat seperti kesehariannya dulu. Ranjang bergoyang seperti ada yang tidur di sampingnya dan hal itu membuat Burin langsung kabur. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, dia memutuskan untuk kembali ke apartemen dan menghadapi semua ini karena kenyataannya hanya inilah satu-satunya tempat tinggal yang dia punya.
Besoknya, tim lagi-lagi menelpon yang katanya hantu itu tidak bekerja di luar di siang hari dan akan ada di kamar seharian. Jadi yang dia lakukan di jam 8 malam itu adalah bersiap-siap pergi untuk bekerja malam dan kembali lagi besok di jam 6 pagi. Benar saja suara siulan, pintu terbuka dan ranjang yang seperti ditiduri sampai dengan selimut yang ditarik itu membuat Burin takut dan hantu itu tertangkap di layar ponsel yang membuat si nenek juga berteriak histeris. Burin yang sedang menceritakan kejadian horornya itu mengaku sampai sekarang juga dia masih sering mendengar suara siulan hantu itu yang dipraktekkan langsung. Seketika lampu di studio berkedip dan ponsel Pi berdering yang membuatnya berjalan keluar. Gadis bernama Van mengabarkan bahwa Nor sudah tiada karena kecelakaan mobil. Pi masih berpikir Van bercanda karena Nor barusan bersama mereka tadi. Tapi anehnya di sosmed juga sudah ramai orang-orang mengucapkan bela sungkawa. Pi melihat ke arah studio dan Nor memang terlihat pucat seperti hantu. Dia pun langsung masuk ke studio dan mengajak Chow untuk segera keluar, tapi Chow masih mengulur waktu dengan segudang pertanyaan. Karena kelamaan, Chow pun ditarik keluar dan Pi mengatakan ada hantu. Makanan yang dimakan Nor juga ternyata makanan yang sudah membusuk. Pi menunjukkan ponselnya yang dimana semua orang sudah ramai mengucapkan bela sungkawa atas kematian Nor dan tiba-tiba Nor menepuk pundak Chow sambil berkata, kenapa meninggalkannya. Keduanya langsung kabur dan di sini mereka malah bertemu dengan hantu wanita yang berkata, mereka berdua seakan dikepung dari berbagai sudut dan singkat cerita, mereka masih berhasil kabur untuk sementara dengan masuk ke dalam lift. Ini sungguh kejadian aneh di mana hantu-hantu yang diceritakan tadi semuanya bermunculan dan Pi teringat akan siulan di malam harinya tadi. Mungkin inilah sebabnya para hantu bermunculan seakan sudah dipanggil dengan siulannya. Lift terbuka dan di depan mereka sekarang sudah ada Nor. Pi disuruh mencegah Nor untuk masuk ke dalam dan terjadilah dorong-dorongan antara mereka dan sialnya. Chow malah menendang Pi keluar dengan tujuan menyelamatkan diri sendiri. Saking takutnya Pi menghantam wajah Nor sekali sebelum pergi, sedangkan Nor hanya bengong apa yang sedang terjadi. Cerita lanjut ke Chow. Dia yang berhasil sampai di dalam mobil berusaha untuk kabur, tapi di depannya sekarang banyak sekali hantu yang berdiri, bahkan terdengar suara Nor di radio yang berkata, Chow menelpon Pi untuk menanyakan apa yang harus dilakukan, tapi Pi sudah naik darah dengan kelakuannya tadi dan memakinya bertubi-tubi. Daripada mendengarkan ocehannya, Chow memilih menutup telepon dan menjalankan mobilnya sambil berdoa. Yang ada, Nor muncul di depannya sambil menanyakan hal yang sama. Kembali ke Pi. Dia masih mencoba mencari jalan keluar dengan menuruni tangga dan karena merasa lelah, dia pun duduk di kursi yang tak lain adalah kursi terkutuk dari cerita sebelumnya. Ada bayangan jari tangan dari bawah yang langsung membuatnya kabur, sedangkan Chow sendiri juga masih mencari cara untuk kabur. Dia berpikir untuk melempar patung Buddha ke arah Nor, tapi sayangnya ternyata Nor seorang Kristen yang tidak takut dengan Buddha. Nor mendekati mobilnya dan meminta untuk dibawa pergi bersama yang membuat Chow kabur kembali ke gedung studio. Di sana dia bertemu dengan Pi dan sempat-sempatnya mereka berdebat saling menyalahkan. Hantu Kristen adalah kisah hantu yang baru saja diceritakan oleh Burin dan entah apa lagi yang akan mereka lakukan sekarang. Yang pasti, Nor terus-terusan mencari mereka. Keduanya kemudian mempunyai ide untuk menyalakan siaran di depan hantu Nor dan menceritakan kisah tentang Nor karena terinspirasi dengan cerita Burin. Katanya satu-satunya cara agar roh mengetahui kematiannya adalah dengan menelpon ke angkan Klumpong dan menceritakan tentang dia karena menurut tim, semasa hidupnya si engineer itu suka mendengarkan cerita-cerita di sana. Awalnya Pi memulai siaran dengan mengenang Nor sebagai teman dan rekan kerja yang sangat baik, tapi sayangnya pagi ini menjadi hari terakhirnya. Perkataan itu membuat Nor melihat dirinya yang transparan dan merasa sedih. Pi meminta Nor untuk tidak lagi mengkhawatirkan apapun di dunia dan mengingatkan bahwa dunia ini bukanlah tempatnya lagi. Nor disuruh pergi ke tempat yang seharusnya dan arwahnya pun memudar. 1 minggu kemudian James kembali dan mereka melakukan siaran seperti biasa dan tamat. ขอบคุณที่รับชมช่องของเรานะคะ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ กดติดตาม และแชร์หนังเรื่องต่อไปของเรานะคะ ขอบคุณค่ะ Sampai jumpa.